Halo guys, dan seperti title, ini yang kemarin kalian voting ya. Sekarang kita bakal unboxing dan review si Moondrop Block. Ini ayam yang lumayan unik karena dia itu kayak space travel ya, cuma lebih kecil dan ini tuh lebih ke earbud daripada ayam. Seperti biasa, semua timecode ada di sini, bisa langsung di skip ke review dan teman-teman kalau ingin. Dan yang pertama, mari kita langsung aja review untuk si harga dan speknya. Ini kenapa kayak si EcoSpark ini kayak space travel ya, karena dia itu dari harganya. Harganya juga mirip, dia itu harganya ada di segini, di 330-340 ribuan, mirip banget sama space travel. Dan itu ada 3 warna, pink, putih, dan hitam. Gue beli yang warna pink biar, it's different, jadi kayak Decade ya, Honore, Decade. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli ayam ini, wow, earbuds ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri, ya gue bakal taruh sini aja ya, tapi in general sih speknya tuh, si highlightnya tuh, dia tuh dari Best Enhanced 13mm driver composite-nya, yang katanya itu emphasis bass-nya sangat bagus, yaitu flat head yang katanya comfortable, dan punya low latency sebagai 55 millisecond dengan dual microphone ENC. Jadi kalau buat telepon harusnya bagus, nanti kita bakal tes juga ya kualitas teleponnya bagaimana. Oke. Dan kita langsung aja buka boxnya. Boxnya ini memang kecil banget, sangat kecil. Dan memang form factor-nya juga ini sangat kecil. Ini kayaknya box ayam atau earphone Moondrop paling kecil ya. Di sini ada speknya bisa di post. Dia support AAC atau SBC. Dan kita langsung aja buka. Ini kayaknya nggak support LDAC deh ya, atau yang lebih tinggi dari SBC ya. Dia setengah hanya support SBC aja. Ya nggak apa sih. Space Travel juga support SBC doang, tapi kualitasnya oke. Langsung kita buka ya. Gue nggak mau lama-lama, karena kalau lama-lama takutnya videonya jadi panjang banget. Garansi yang pasti garansi resmi 1 year, itu no doubt. Bukannya seperti biasa mirip banget sama Space Travel, dibuka dari atas. Dan wow, sangat unyu sekali ya, kecil banget. Looks kinda cute though. Dan selanjutnya di sini ada apa lagi? Di sini di belakang ada manual kayaknya, yap, manual yang super tiny. Dan di sini ada wallpaper, oh ini enggak, tip card. Jadi cara makainya ya, the nose cancelling capability block may be weaker. Jadi kasih tahu juga ini ANC block tuh. Jadi ada yang ANC, nanti gue bakal bahas juga ANC-nya bagaimana. Tapi udah dikasih tahu ini kecil banget tulisannya. ANC ini bakal lebih weak daripada ayam, actual ayam. Dan keren belakangnya tuh kayak wallpapernya ya, Moondrop block. Lumayan keren saya kalau ditempelin gitu. Ya kalau taruh sini gitu ya, lumayan keren. Tapi ya, cuma segitu aja. Di sini kalian dikasih garansi certified QC-nya dan Moondrop block, dan dikasih kabel charger yang pastinya sudah USB Type-C ya. Keterlaluan kalau zaman sekarang masih pakai apa sih namanya itu, micro USB. Keterlaluan sih itu. Anyway, cuma segitu aja si box-nya, dan kita pinggirin dulu bentar. Kita langsung aja lihat si casing-nya ya. Jadi casingnya seperti ini. Kita langsung aja buka dari plastik, ini masih diplastikin. Ini dia desainnya. Dan kalau misalnya mau dikomparasi sama Space Travel yang keep in mind ya, Space Travel gue udah agak buduk kayak gini. Kayak 3/4-nya lah ya size-nya tuh. Untuk lebar sih exactly the same. Dan katanya battery life-nya juga dia ini, kalau nggak salah tuh ya gue bakal taruh aja, dia tuh 5 jam dan 15 jam tambah case ya. Jadi kira-kira sekitar berapa tuh, 20 jam total ya, 15 hours tambah 6. 5 jam, 6 jam, 21 jam lah ya. Kalau aku lihat tuh 6 jam gitu untuk si earbudnya, 15 jam untuk charging case-nya. Ya nggak beda jauh sama Space Travel ya, despite yang lebih kecil form factor-nya. Ini lucu, jadi kayak anaknya Space Travel ya. Bawahnya mirip, ini udah Bluetooth 5.4 ternyata ya, dibanding sama Space Travel yang masih 5.3. Dan di sini juga beda desainnya. Earbudnya kelihatan banget, jauh lebih kecil, jauh lebih mini, pastinya compact banget dibanding sama Space Travel. Nanti gue bakal bandingin juga sama ini yang pastinya, seperti di title di video. Oke, next, gue mau bahas untuk desain dan build-nya tadi ya. Desainnya sendiri gue suka, pretty much semua Space Travel, pretty good. Build-nya full terbuat dari plastik, ini juga Mika, yang gue agak kurang suka sebenarnya ya. Moondrop tuh memang TWS-nya dia lebih mengutamakan desain ya daripada function. Padahal dia bisa buat yang gede gitu ya, yang tebal atau yang gak usah se estetik ini, tapi baterai lebih bagus. Tapi dia buatnya lebih kayak gini, yang pastinya bakal nge-sacrifice ke baterai. Tadi gue bilang hanya 15 jam casingnya, dan nge-sacrifice build juga ya, karena ini buildnya dari plastik semua. Ini juga plastik ya, bukan kaca. Ini tuh akrilik plastik, jadi bisa kita lihat nih. Ini gue pemakaian Space Travel udah 1 tahunan ya kayaknya. Dan memang bisa kita lihat ya, ini scratch-nya banyak sekali. Banyak banget tuh, sampai ini ada yang susah hilang nih di sini. Ya, nggak pernah jatuh loh ini case. Yap, ini case nggak pernah jatuh, cuma kayak sering kebaduk-baduk gitu ya.
kayak di tas, di saku, atau misal di gagang pintu mobil gue. Jadi seperti ini. Build sih untuk harganya sih wajar pakai plastik, tapi plastik mikanya ini ya, sorry, akrilik plastiknya ini yang agak kurang durable gara-gara gampang banget scratch. Tapi untuk build sih ini sebenarnya udah kokoh kok, cuma itu aja yang tadi gue bilang. Dan comfort langsung aja kita tes ya. Gue tes nih, kita buka bentar. Oke, jadi kayak gini bentuknya. Sangat unik ya. Dan covernya gue pasang bentar. Oke. Covernya sih bisa dibilang ini untuk kuping gue yang segede gedem. Gue suka, nggak ada masalah. Cuma ini kayaknya si pillnya agak besar ya. Kelihatan nggak sih? Pillnya lumayan gede. Jadi mungkin untuk kuping kalian yang gede mungkin agak, yang kecil, kuping kalian yang kecil mungkin agak sedikit kurang comfortable. Tapi untuk gue sih nggak ada masalah. Gue goyang-goyang kepala, nggak hilang-hilang atau nggak mental. So it's pretty good, it's okay. Comfortnya sih untuk earbud normal, enak, nyaman, nggak ada masalah. Tadi pas gue koneksi ya, ini beda ya si suara ceweknya kan. Kalau di sini tuh kan connected gitu ya. Kalau ini karena belum ke connect jadi masih tuturu gitu kayak Mayuri dari Steins Gate. Masih ada suara-suara gitu yang pasti buat para ibu yang pastinya seneng banget ya. Setiap suara earphone Moondrop tuh ada kayak gitu-gitunya. Jadi untuk comfort gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi ya, langsung ini kita bahas untuk si feature dan connectivity, yang pastinya feature yang di aplikasi dan konektivitasnya seperti apa, langsung kita move on ke hal tersebut. Oke guys, jadi sayang banget ya ternyata kalau gue udah update Moondrop Link-nya nih, yang paling baru di Google Play Store, tapi sayangnya belum ada loh. Nih bisa kita lihat tuh, gue kalau connect ya, Moondrop-nya tuh belum ada, Moondrop Block-nya tuh belum muncul. Ultrasonic udah ada ya, itu yang rilisnya bareng-barengan, tapi belum ada Moondrop Block. Ini gue pas lagi unboxing recordnya, jadi mungkin pas gue nge-review ya, pas di segmen review, pas gue udah segmen review sound quality, yang udah setelah ke semingguan, mungkin ada aplikasi yang gue bakal update, tapi ini pas gue unboxing banget, nih tanggal berapa ya nih? Tanggal 28 Agustus, nggak ada ya. Jadi ya, untuk connect pasti kita bakal simple aja, tinggal ke setting, terus kita ke connection, Bluetooth, dan kita tunggu aja mana si Moondrop Block-nya. Dan iya, setelah ada suara tuh langsung muncul di bawahnya Moondrop Block. Kita bisa langsung aja pair. Oke, connected for calls and audio, langsung ada suara connected. Dan ini suara anime waifu beda ya, nggak kayak Space Traveler, karena beda voice actor deh. Gak penting banget tapi ya, buat yang pengen tahu aja. Kita lihat apakah muncul setelah gue connect. Tetap nggak muncul. Nice. Di Bluetooth device apakah muncul bloknya? Nggak muncul. Oke. Jadi sayang banget ya. Jadi untuk kalau yang para mau ngontrol EQ untuk sekarang kayaknya belum di-add deh ke Moondrop Link-nya. Oke, dan untuk konektivitas tapi tadi sangat seamless banget, langsung muncul dan connection-nya cepet banget karena udah pakai Bluetooth 5.4 ya. Jadi gue nggak bisa ngebahas feature yang ada di Moondrop Link sayangnya. Tapi untuk Moondrop Link sendiri sebenarnya cookie cutter banget, simple banget, dia fiturnya hanya kayak EQ setting gitu-gitu aja, sama kalau bisa kalian mau ngemodif shortcutnya ya untuk kayak triple tap, double tap, single tap gitu. Cuma itu aja sih kalau misalnya kalian penasaran apa fiturnya. Tapi gue sorry nggak bisa lihat karena belum muncul ya di Moondrop Link, si Moondrop Block-nya. Oke, langsung aja kita move on selanjutnya ya. Setelah gue udah pakai kira-kira sekitar semingguan deh, langsung aja kita ke sound quality menurut kuping gue. Oke, jadi ini dia audio recording pakai Moondrop Block. Ini ada ENC beamforming dual microphone katanya. Ini gue di dalam ruangan tapi ada suara YouTube lagi playing in the background. Kalian bisa nilai apakah suaranya semasuk itu. Kualitasnya juga gimana, gue sih nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau lihat di audio graphics sih ini nggak terlalu peaking, jadi lumayan bagus. Anyway, kita langsung aja move on ke audio quality-nya ya. Oke, dan yang terakhir kita akan bahas si sound quality dari Moondrop Block ini. Gue udah pakai lumayan lama dan kita bandingin dikit-dikit juga sama Space Travel ya. Tapi dikit-dikit aja, pertama kita bahas untuk full volumenya dulu ya. Full volumenya, ini volumenya Moondrop udah fix. Keluhan gue di Space Travel tuh volumenya terlalu kecil, gue harus di volume 85% di Samsung S24 Ultra biar suaranya keras dan cukup tinggi untuk TWS. Tapi di sini suaranya 55% aja udah sangat keras. Jadi improvement-nya lumayan besar ya. Ini much louder than Space Travel. Terus bagaimana sound quality? Sound quality sendiri ini sih lebih ke arah mirip banget sama Space Travel, cuma missing beberapa aspek. Ya, untuk yang belum pernah pakai dua-duanya, gini aja ya. Untuk suara di Moondrop Block tuh dia lebih ke arah balance dengan sedikit warm, bisa dibilang. Jadi nggak bassy banget, walaupun dia itu bilangnya 13 mm drivernya bassy ya, tapi nggak bassy banget. Menurut gue masih lebih bulat bassnya di Space Travel, tapi bassnya udah cukup pas menurut gue. Dan
Vokalnya juga ini cukup jernih, cukup bagus. Mid-range-nya juga yang lumayan surprising ini cukup oke juga. Seperti instrumennya baik banget di sini, lumayan bagus dan punya soundstage yang luas yang gue rasa. Cukup bagus sih suaranya, enak didengar dan ini nggak ada suaranya ngelekit sama sekali ya. Kuping gue sangat sensitif banget sama treble dan ini nggak ngelekit atau nggak nusuk sama sekali suaranya. Ya sama kayak Space Travel juga menurut gue nggak nusuk suaranya ke kuping gue. Biasanya kan rata-rata Moondrop tuh suaranya pada harsh semua di bright-nya atau di upper-nya ya, di treble-nya. Ini sih pas menurut gue semuanya, nggak bikin sakit kuping di volume tinggi sekalipun. Jadi untuk sound signature sendiri sih balance warm yang mirip banget sama Space Travel. Cuma untuk perbandingannya aja, Space Travel gue rasa ini punya bass yang lebih bulat, jadi lebih nge-form ya. Kalau itu bassnya kayak lebih pecah gitu. Pecah, kadang melebar sedikit ke instrumen tapi agak sedikit pecah bassnya. Bukan pecah cempreng ya, maksud gue nggak gitu, nggak bener-bener punching gitu. Terus untuk si soundstage sendiri, soundstage gue rasa sih earbud-nya dari Block ini, Moondrop Block dibanding sama Space Travel sedikit lebih menang. Gue rasa ini sedikit lebih luas, kalau ini sedikit lebih narrow suaranya. Wajar lah, ini kan milimeter lebih gede dan ini earbud. Biasa kalau earbud memang suaranya punya soundstage yang lebih luas rasanya ya. Vokal gue rasa ini udah cukup jernih, tapi memang sedikit lebih jernih di Space Travel. Detail juga sama ya, untuk detail kayak instrumen, lagu-lagu instrumen, si kencringan gitarnya gitu ya, atau mid-range atau detailnya, gue rasa sedikit lebih baik di Space Travel. Tapi sih suara sendiri, gue bisa bilang ini 11-12 ya. Bayangin aja ini tuh kayak versi earbud-nya Space Travel, dengan sedikit tuning yang berbeda. Itu sih yang gue rasa. Dan bagaimana untuk dipakai untuk ngedengerin film atau ngedengerin lagu. Untuk ngedengerin film sendiri sih, film ini cukup enak karena bass yang luas, yang cukup bagus, dan juga soundtrack yang luas. Untuk film sih ini cukup nyaman dan comfortable banget ya, apalagi kalau misalkan home theater gitu, ini comfortable sekali. Untuk dengerin lagu, ini gua tes dengerin lagunya tuh, lagunya kayak gini-gini nih. Rata-rata lagu J-pop ya, kayak Carbonated Love itu sih dari you know, Eurobeat dari si Iris. Terus ada Richard Dim, lagu klasik dari Initial D, dan gue juga dengerin tuh lagu yang bener-bener sangat ya, Kawaii Kute Gomen, itu versi Alia di Tokidoki Bosoto atau Roshidere. 3 lagu tersebut di Moondrop Block bisa dijalin dengan oke. Lagu Kawaii Kute Gomen pun yang memang itu tuh kan punya treble yang bener-bener tinggi banget ya, vokalnya jadi agak ngelekit, tapi di sini nggak ada masalah, dia bisa ngetuningnya cukup baik jadi nggak nusuk ke kuping dan masih nyaman dan enak. Ini tuh smooth banget menurut gue suaranya, sama kayak Space Travel ya. In summary, ini kayak Space Travel versi earbud lah, dengan beberapa tuningnya beda dan plus minus yang berbeda. Jadi overall sih, untuk harga 300.000 ini suaranya udah sangat baik untuk earbud menurut gue. Dan selanjutnya mari kita moving on aja ke si kelemahannya ya. Kelemahan yang gue rasa di sini sih, ya ini kelemahan form factornya. Gue sih kurang suka sama earbud ya, bukan kesukaan gue, tapi buat kalian mungkin suka. Gue kurang suka sama earbud, jadi memang ini untuk gue sendiri gue nggak bakal pakai ya, karena gue kurang suka form factor earbud. Dan juga untuk si ininya nih, build quality-nya ya. Build quality-nya sebenarnya plastiknya kokoh, cuma akrilik kayak gini seperti di Space Travel ya bakal cepet banget lecet dan bakal jadi kumel kayak gini ya, kumel and the kumel, bakal jadi kotor, banyak lecet gini. Ya mungkin selanjutnya full close aja lebih oke sih menurut gue, nggak usah di style-style kayak gini. That's just my opinion ya. Terus yang gue mau bahas lagi juga, ini tuh fittingnya. Tadi tuh gue pas sebelum review lama di first impression kan gue bilang fittingnya cukup oke. Cukup oke sebenarnya fittingnya, tapi gue rasa tuh si fittingnya tuh dia gimana ya? Harus pas banget aja, harus exact position, jadi harus bener-bener. Jadi posisi ngedengerin kan gini ya, harus agak miring kalau untuk kuping gue biar bisa masuk suara dan suaranya kedengaran bagus. Dan itu agak besar, jadi kalau misalnya kalian pakai buat lari masih oke, tapi kalau kalian pakai buat kayak dance gitu mungkin impossible, pasti bakal mental. Ya, kuping gue yang gede aja kayak gitu, jadi kebayang kalian yang kecil. Jadi perhatiin dulu ya, ini agak gede loh si kacangnya ini, si earbudnya. Jadi harus perhatiin. Dan untuk gaming mode sendiri ya, kelemahannya gue rasa gaming mode tuh cara nge-triggernya tinggal 4 kali tap di kanan kiri, terserah 4 kali tap dia langsung masukin gamer mode. Tapi gaming mode walaupun dia milisekundnya kecil, hanya 55 milisekund, jadi untuk main game cukup baik, tapi suaranya memang nge-compromise dan lumayan kedengeran ya. Jadi bisa dibilang cuma 60-70% suara aslinya lah, if you know what I mean. Itu aja sih kelemahannya. Dan untuk konklusinya, apakah gue rekomen earbud ini? Yang pastinya gue rekomen kalau misalnya kalian nyari earbud ya. Tapi kalau misalnya kalian gak nyari earbud,
ini hanya niche banget. Kalau misalnya kalian nyari earbud, ini di harga 300.000 menurut gue one of the best. Tapi kalau misalnya kalian hanya nyari TWS dan gak apa-apa sama IEM, gue tetap jauh masih rekomend si Moondrop Space Travel ya. Dia tuh IEM jadi isolasinya lebih bagus, ada ANC, ada transparency, dan juga overall a better product in my opinion. Memang beberapa aspek ini kalah seperti dari soundstage atau form factor yang ini bener-bener hampir lebih dari 3/4 ya, lebih kecil ini, lebih kecil. Kalau Moondrop Space Travel agak besar, mungkin gak enak buat portable. Tapi overall, gue tetap rekomend Space Travel kalau misalkan kalian lagi nyari TWS aja, kalau misalkan kalian lagi nyari earbud, ini sih menurut gue cukup bagus juga. Jadi ya, gue juga tadi udah taruh kan ya, kelebihan kekurangannya di B-roll tadi, dan kalian bisa baca post aja. Jadi mungkin cuma segitu aja video unboxing dan review si Moondrop Block ini. Overall sih untuk harganya oke-oke aja, walaupun produk ini agak aneh karena earbud sekarang gak sepopuler dulu ya. Agak berani juga aja ngeluarin produk kayak gini, tapi harganya sih murah jadi wajar. Tapi ya, kalau misalkan kalian mau beli ayam ini, gue bakal taruh di deskripsi. Sorry, earbud ini maksud gue. Dan cuma segitu video unboxing dan reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Moondrop Block ini, bisa komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian ingin nge-review gue apalagi TWS atau produk audio lain, bisa komen di bawah juga. Ini video udah kelamaan, kita langsung tutup aja. Thanks for watching, jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review, mau itu HP atau apapun lainnya. Bye.